Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Emilia. Kali ini kita akan belajar apa lagi ya? Ada yang tahu? Ya betul, kali ini kita akan mempelajari peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat praktikum ekologi. Dalam mata kuliah ekologi pasti mengharuskan kita untuk terjun ke lapangan alias praktikum, misalnya ke sungai ataupun ke hutan, untuk menganalisis suatu vegetasi tanaman misalnya. Sebelum itu makanya kita perlu mengetahui apa sih alat-alat yang digunakan dan apa sih fungsinya. Nah, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama ada altimeter. Fungsinya yaitu mengukur ketinggian suatu titik dari atas permukaan laut. Bagaimana sih prinsip altimeter ini, Kak? Oke, prinsip altimeter ini menggunakan gelombang seperti ultrasonik dan inframerah, menggunakan magnet bumi seperti sudut inklinasi, juga menggunakan tekanan udara. Hal ini menjadi prinsip dalam berbagai pengukuran juga. Kemudian cara kerjanya bagaimana, Kak? Cara kerjanya cukup mudah, yaitu yang pertama, tempatkan altimeter pada posisi datar dan pastikan gelembung nifo tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, aturlah tanda indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah. Untuk mengaturnya, putarlah tuas pemutar besar yang berada pada altimeter. Kemudian, aturlah ketinggian pada titik 0 meter. Caranya, tariklah ke atas lalu putar tuas ke kiri. Kemudian, pindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Terakhir, carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan cara mengatur atau memutar jarum indikator hingga berada di tengah, lalu bacalah skala yang muncul. Dengan begitu, kalian nanti akan mendapatkan suatu ketinggian permukaan. Cukup mudah, bukan? Yang kedua, ada pH meter. Fungsi dari pH meter sendiri adalah untuk mengukur pH atau kadar keasaman atau kebasahan suatu zat. Prinsip kerjanya adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Kemudian, bagaimana sih penggunaan pH meter ini? Yang pertama, yaitu sediakan larutan yang akan diukur keasamannya. Siapkan sesuai kebutuhan ya, jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit, secukupnya saja. Yang kedua, sebelum diukur, terlebih dahulu perhatikan kadar suhu larutan yang akan diukur dengan suhu larutan yang sudah dikalibrasi sebelumnya. Pastikan keduanya harus sama. Misalnya, jika suatu larutan yang sudah dikalibrasi sebesar 20 derajat, maka suhu cairan yang akan diukur juga harus sama. Ketiga, buka penutup elektroda pada alat pH dengan menggunakan air khusus. Kemudian bersihkan dengan tisu sampai kering. Hidupkan alat pH, lalu celupkan elektroda ke dalam cairan yang akan diukur. Kemudian putar-putar elektroda menjadi homogen. Yang kelima, tekan tombol yang bertuliskan MIS. Lantas akan muncul kata hold di layar. Lalu tunggu beberapa saat hingga muncul angka pH yang menunjukkan kadar pH pada cairan tersebut. Setelah kalian mencatatnya, matikan alat pH dan bersihkan pH meter. Alat berikutnya adalah meteran. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang suatu objek. Prinsipnya yaitu panjang objek yang
akan sama dengan nilai skala yang tertera pada alat. Kemudian cara pemakaiannya atau pengukurannya, kita tinggal merentangkan meteran ini dari ujung yang satu ke ujung yang satu, yang berbeda yakni ke objek yang akan kita ukur. Yang keempat, ada anemometer. Anemometer ini digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Prinsip kerjanya yaitu gerakan atau perpindahan massa udara pada udara secara horizontal yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara dari satu tempat dengan tempat lainnya. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, tekan tombol on/off pada alat, kemudian akan tampil semua item pengukuran pada layar. Lalu pilih mode pengukuran yang akan diinginkan. Lalu tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukuran. Kemudian catat hasil pengukuran yang sudah kalian lakukan. Yang kelima, ada sling hygrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Prinsip kerja alat ini adalah menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, dan termometer yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Pada alat ini terdapat dua skala, di mana yang satu menunjukkan kelembaban dan yang satu menunjukkan temperatur atau suhu. Cara menggunakannya yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian tunggu selama beberapa saat dan bacalah skalanya. Lalu, alat yang keenam adalah Surber Net. Alat ini digunakan untuk mencumplik bentos di perairan lotik atau perairan yang memiliki arus kuat atau cukup kuat dan dasar perairannya berpasir halus atau sedikit berlumpur. Prinsip kerjanya yaitu sistem kerja seperti jaring dengan cara meletakkan surber net di aliran sungai yang memiliki arus dan surber diletakkan melawan arus, agar bentos yang menempel pada batu dapat tertangkap oleh surber dibantu dengan tangan atau kaki kita. Cara pemakaiannya yaitu yang pertama, besi persegi yang terletak di depan mulut surber net berfungsi untuk menentukan wilayah atau daerah yang akan dicuplik. Kemudian, permukaan surber net diletakkan ke arah datangnya air mengalir. Kemudian, di depan permukaan tersebut terdapat foot template yang dapat diinjak-injak atau diaduk agar organisme bentos yang melekat pada dasar perairan hanyut dan tertangkap oleh surber. Ketujuh, ada Secchi disk. Digunakan untuk mengukur penetrasi cahaya ke dalam air. Prinsip kerjanya yaitu jika bagian warna putih masih terlihat, maka cahaya masih dapat tembus pada kedalaman tersebut. Lalu cara pemakaiannya, pasang Secchi disk pada tiang atau tali dan kemudian turunkan secara perlahan ke dalam air. Kedalaman di mana pola pada disk tidak lagi terlihat diambil sebagai ukuran transparansi air. Jarak atau kedalaman diukur melalui panjang tali. Selanjutnya ada soil corner. Alat ini digunakan untuk melubangi atau mengebor tanah dan dapat juga digunakan untuk mengambil sampel tanah yang kemudian akan diuji.
Prinsip kerjanya yaitu kecepatan putaran soil corner, tekanan, dan gaya yang diberikan. Lalu cara pemakaiannya yaitu soil corner diletakkan tegak lurus dengan permukaan tanah. Kemudian diputar hingga batang yang tertancap pada tanah terbenam sampai ketinggian tertentu. Untuk mengambil sampel tanah, soil corner diangkat dan sisa tanah yang menempel pada besi diambil untuk diuji. Berikutnya ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah di tempat dan waktu tertentu. Prinsipnya, pemuaian zat cair karena perubahan kalor pada lingkungan sekitar. Termometer max berisi air raksa yang mudah memuai, dan termometer min memiliki alkohol yang memiliki titik beku 140 derajat Celcius. Cara pemakaiannya yaitu yang pertama, kalibrasi alat terlebih dahulu dengan menekan tombol reset. Kemudian termometer diletakkan pada tempat yang ingin diukur suhu selama kurang lebih 24 jam. Indeks tertinggi pada termometer max merupakan suhu tertinggi dan indeks tertinggi minimal merupakan suhu terendah pada hari tersebut. Lalu yang terakhir ada oven. Oven digunakan untuk memanaskan atau mengeringkan alat-alat laboratorium atau objek-objek lainnya. Prinsip yang digunakan adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas, di mana temperatur dalam oven dijaga tetap konstan dengan alat kontrol termometer. Cara penggunaan oven yang pertama, hubungkan oven dengan sumber listrik. Kemudian masukkan alat yang akan dikeringkan dan kemudian atur dengan rapi, lalu tutup pintu dengan rapat. Kemudian hidupkan alat dengan menekan tombol on. Lampu pilot akan menyala merah ataupun kuning. Kemudian atur temperatur suhu dan waktu yang akan diinginkan. Baik, itulah tadi peralatan-peralatan dalam praktikum ekologi. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.